tesisnya ini yang salah, diagnosisnya yang salah. Kenapa? Karena kan Undang-Undang CK hadir dengan alasan bahwa investasi kita jeblok. Investasi kita jeblok, padahal investasi kita itu tertinggi sepanjang sejarah di era Pak Jokowi gitu. Jadi aneh sekali. Ini saya kasih datanya ya. Ini kan yang membuat cilakanya kita itu. Oh, ini pendatang asing nih, sorry. Ini pendatang asing yang lewat Samratulangi saja. Saya ingin tunjukkan yang ini. Jadi investasi di Indonesia itu relatif tinggi. Jadi tidak benar kalau investasi di Indonesia jeblok. Lihat yang merah itu. Ya. Kalau yang paling atas itu China kita hapuskan, Indonesia itu tertinggi atau lebih tinggi dari India, dari rata-rata negara berpendapatan menengah atas, menengah bawah, tertinggi di ASEAN, dan pada tahun 2016 itu tertinggi sepanjang sejarah 32,6. Lihat ini, Pak Jokowi berhasil mempertahankan investasi pada level yang sangat tinggi. Nah pertanyaannya kalau mau digenjot terus seperti China, Indonesia pasti tidak kuat. Karena daya dukungnya lemah. Makroekonominya akan rusak. Dan ini pun nyata-nyata sudah besar. Tapi pertanyaannya, mengapa hasilnya sedikit gitu. Jadi investasi kenceng gitu. Tapi kok hasilnya sedikit, makin sedikit gitu. Jadi 8% pertumbuhan ekonomi turun jadi 7%, turun jadi 6%, turun lagi di era Pak Jokowi 5%, dan di era Pak Jokowi kedua, ini saya hilangkan yang akibat pandemi, tahun pandemi ya 2020, akan di bawah 5%, jadi cuma 4,5%. Jadi ada sesuatu yang salah di Republik ini, bukan di era Pak Jokowi aja, Pak Jokowi ikut meneruskan atau gagal untuk membalikkan nasib ekonomi Indonesia itu karena salah diagnosis. Jadi bukan karena investasi yang jeblok gitu, investasinya banyak tadi saya tunjukkan, tapi hasilnya sedikit. Nah hasilnya sedikit karena apa? Inefisiensi, salah fokus, high cost ekonomi, semua dikasih ke BUMN, tidak ada persaingan, ya, korupsi, dan sebagainya itu, sehingga kita punya hasil yang kita bisa lihat dengan kasat mata, betapa banyak sia-sianya yang telah dibangun itu. Nah inilah yang latar belakang yang menciptakan Undang-Undang Ciptaker. Kemudian kalau ditanya apakah Indonesia tidak diminati oleh investor asing, ternyata tidak juga gitu. Investor asing di Indonesia lumayan besar gitu ya, lumayan besar, masuk top 20 di dunia ini pada tahun 2020. 2021 tentu saja semua turun kan. Tahun 2020 turun, tapi dibandingkan dengan 2019. Kita lihat Indonesia nomor 17. Jadi apa sih yang dicari gitu ya? Jadi salah diagnosis inilah yang menyebabkan kita semakin lama semakin sesat, karena awalnya sesat ya turunan-turunannya akan sesat gitu. Kan ada doa tuh, ya Allah masukkanlah aku dengan cara yang benar, keluarkan pula aku dengan cara yang benar. Nah ini masuknya udah nggak benar, jadi wah ribet gitu, susah cari keluarnya. Nah, contohnya itu MK, ya MK suruh kasih 2 tahun, pokoknya jadi repot gitu. Nah, disinilah yang membuat akhirnya kita ada satu kesimpulan bahwa ini yang harus kita luruskan. Ya kita harus melakukan istilah orang Kristiani barangkali pertobatan gitu ya. Nah,
Jadi tahun 2022 harusnya tahun pertobatan gitu. Kembali ke arah yang benar, ke jalur yang benar, dan ingat pembangunan itu urusannya adalah manusia. Yang dibangun adalah manusianya. Jadi manusia harus yang pertama. Dan di antara manusia-manusia itu adalah buruh ya, yang lapisan paling besar adalah buruh, pekerja, dan lapisan buruh ini adalah ujung tombak tegaknya demokrasi, yang tadi saya katakan demokrasi juga melemah gitu-gitu. Nah, jadi ayo kita memperjuangkan agar pelemahan institusi ini tidak terus berlangsung. Nah, yang terakhir barangkali supaya kita lebih banyak diskusinya, bagaimana sih nasib buruh ke depan yang terbayang lebih cerah gitu. Kalau terjadi transformasi ekonomi, nasib buruh itu akan begini-begini saja kalau tidak terjadi transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi dari kegiatan ekonomi yang ekstraktif ke kegiatan ekonomi yang kreatif. Kalau ekonomi Indonesia masih mirip strukturnya dengan ekonomi zaman penjajahan, batu bara dikeruk langsung jual, sawit dipetik langsung jual, hutan ditebang langsung jual, ya pasti tenaga kerjanya sedikit. Jadi keyakinan mendasar saya rasa masih bersemayam di dalam hati sanubari teman-teman buruh adalah kunci utama untuk membuat ekonomi sehat adalah transformasi ekonomi dari value extraction, ekstraksi nilai ke kreasi nilai. Kalau value creation itu terjadi, niscaya berlipat ganda buruh-buruh yang ada di Indonesia ini yang nasibnya semakin lama semakin baik. Dan saya ingin menekankan pada porsi buruh usia muda 15-24 tahun itu sekarang seperlimanya menganggur. Jadi terbesar nasib yang penganggur ini adalah usia muda. Kegagalan sistem untuk menyerap justru lapisan pekerja yang potensinya paling hebat, berpendidikan, dan muda gitu, energetik gitu. Nah, kalau ini semua menjadi konsensus kita, insya Allah Indonesia bakal lebih baik. Nah, saya ingin tutup bagaimana kira-kira ekonomi tahun 2022. Saya mungkin nggak mau bicara angka ya. Ekonomi tahun 2002 diperkirakan masih lebih rendah pertumbuhannya dibandingkan dengan sebelum COVID. Kalau negara-negara lain, pertumbuhan ekonominya tahun ini sudah lebih tinggi dari sebelum COVID. Jadi sudah mengalami pemulihan gitu. Sudah kembali ke posisi, bukan kembali ya, sudah melewati posisi semula sebelum COVID. Nah, kita kemungkinan paling cepat itu 2023 masih. Nah, pertanyaannya kenapa ya kalau kita recovery-nya terlambat? Karena ya jantung kita masih tetap lemah tapi tidak pernah diperkuat. Apa itu jantung ekonomi? Sektor keuangan. Industri tidak akan menggeliat kalau kredit perbankan buat sektor swasta cuma 38% dari PDB. Kalau di China itu 180%. Di negara-negara ASEAN lainnya di atas 100%. Nah, jadi sekali lagi pemerintahan Pak Jokowi ini salah diagnosis, jantungnya dianggap baik-baik saja. Itu secara eksplisit disampaikan Pak Jokowi ya pada sidang kabinet tahun 2015. Dia bilang jantung kita bagus-bagus saja gitu. Padahal sangat tidak. Nah, apapun organ kita bagus tapi jantung kita lemah detaknya, tidak akan membuat kita bisa berlari cepat kan.
Kalau larinya cepat Iya. dipaksakan, ya kita akan kena serangan jantung. Itu dulu Bang Iqbal, makasih.